Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan satu materi tentang permasalahan riset. Silakan para mahasiswa untuk membuka my class ya. Tapi kemudian saya juga akan tampilkan materi saya mengenai bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti ataupun calon peneliti di dalam menyusun permasalahan penelitian. Oke. Masih ingat dengan apa sih penelitian gitu ya? Jadi penelitian adalah sebuah investigasi ilmiah. Nah, karena ada kata-kata ilmiah, maka harus menggunakan pendekatan yang tepat, harus menggunakan sistematika yang jelas, harus menggunakan logika yang bisa diterima, harus menggunakan teori yang bagus. Nah, sore hari ini kita diskusikan materi berikutnya, yaitu permasalahan riset. Oke. Materi secara detail sudah saya upload di e-learning, nanti bisa dipelajari. Oke adik-adik, kita akan bicara dulu tentang masalah riset gitu. Apa sih sebenarnya permasalahan riset gitu ya? Nah, masalah pada dasarnya merupakan situasi penyimpangan atau gap yang terjadi antara sesuatu yang kita harapkan dengan jadi antara sesuatu yang kita harapkan dengan yang kenyataan. Artinya ketidaksesuaian, ketika ada ketidaksesuaian antara yang dihadapi dengan kondisi yang ideal, itu adalah sebuah masalah. Nah, para mahasiswa ketika akan memulai sebuah pemikiran tentang apa sih judul riset yang bagus, berarti kita harus berfokus pada ada nggak permasalahan riset yang dihadapi oleh sebuah objek yang sedang kita kaji. Sebagai contoh misalnya, kita akan melakukan sebuah riset, kemudian kita melihat nih ada fenomena apa yang terjadi, fenomena masalah apa yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Misalnya kalau kita masuk di perbankan ya, kemudian kita mengamati ada permasalahan, mungkin permasalahan yang terkait dengan kinerja, kemudian keengganan untuk bekerja ya, kemudian kejenuhan kerja ataupun masalah kepemimpinan atau hal-hal yang lainnya. Nah, saya kembali kepada definisi masalah, yaitu suatu situasi penyimpangan atau gap yang terjadi ya antara sesuatu yang kita harapkan dengan yang sesungguhnya menjadi kenyataan. Berarti ini ada ketidaksamaan. Nah, ini adalah masalah. Kemudian kita masuk kepada materi berikutnya. Menurut beberapa teori ya, nah dengan adanya permasalahan riset inilah kemudian si peneliti akan melakukan akan merumuskan permasalahan penelitian sesuai dengan jenis penelitian yang kita lakukan atau yang kita pilih. Jenis penelitian yang dimaksud di sini adalah pendekatan penelitian. Masih ingat ya, kemarin kita membahas ataupun mempelajari mengenai pendekatan penelitian. Bahkan Anda sudah sempat menyelesaikan tugas kan, apa itu pendekatan penelitian? Ada kualitatif, ada kuantitatif gitu. Kemudian dari permasalahan itu, kemudian Anda nanti langkah berikutnya adalah merumuskan permasalahan, yaitu pernyataan dari penyimpangan. Misalnya adanya penyimpangan yang terlihat dari kinerja keuangan usaha kecil, pernyataan kontroversi yang ada dalam hasil penelitian, maupun pernyataan mengenai gagalnya atau kurang mampunya sebuah teori menjelaskan sesuatu fenomena. Nah, ini permasalahan ya. Kemudian ini kita contohkan ya, masalah penelitian ya. Contohnya apa sih yang mempengaruhi kinerja koperasi di Indonesia? Ini kalau di dalam kemarin saya memberikan tugas kepada kalian, berikan contoh judul penelitian kualitatif dan judul penelitian kuantitatif. Yang kualitatif barangkali deskriptif ya. Apa sih faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi ya? Nah, ini termasuk deskriptif ya. Kemudian contoh yang kedua, ketika si peneliti akan mengkaji bagaimana sih pengaruh perspektif kewirausahaan, kemudian dampak-dampak lingkungan, kemudian aspek-aspek modal yang dimiliki terhadap kinerja koperasi. Maka kemudian dirumuskan permasalahan misalnya,
apakah orientasi berwirausaha, dinamika lingkungan, kemudian akses permodalan itu berpengaruh pada kinerja koperasi di Indonesia. Ini sebagai contoh. Nah, oke. Baik, kita akan masuk kepada slide berikutnya. Nah, untuk rumusan masalah penelitian yang sifatnya kuantitatif, artinya untuk desain penelitian kuantitatif, maka ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masalah itu sebaiknya merumuskan setidak-tidaknya hubungan antar dua variabel atau lebih. Artinya apa? Karena kita mengenal bahwa pendekatan kuantitatif itu menggunakan angka, kemudian merumuskan keterkaitan antar variabel. Misalnya apakah gaya mengajar itu mempengaruhi engagement mahasiswa ya? Apakah gaya mengajar mempengaruhi motivasi belajar ya? Nah, ini berarti ada dua variabel atau lebih yang ingin dikaji keterkaitannya. Maka itu masuk pada poin yang pertama. Jadi masalah sebaiknya merumuskan setidak-tidaknya hubungan antar dua variabel atau lebih. Yang kedua, ketika peneliti akan merumuskan sebuah permasalahan riset, maka pernyataan yang ditulis harus jelas, jangan sampai bermakna ganda. Apa sih yang disebut bermakna ganda? Misalnya, apakah ada hubungan dan pengaruh dan perbedaan misalnya. Nah, ini sebenarnya ada 3 hal yang berbeda yang bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda. Jadi masalah itu fokus pada penyelesaian masalah yang fokus pada satu penyelesaian masalah gitu ya. Kemudian harus dapat diuji dengan menggunakan metode yang empiris ya, yaitu dimungkinkan adanya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai bahan untuk menjawab masalah yang sedang dikaji. Oke, ini masalah penelitian. Kemudian coba kita lihat langkah-langkah di dalam menyusun masalah penelitian. Mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian menformulasikan masalah, kemudian menyeleksi permasalahan. Nah, dari permasalahan yang kita lihat di dalam organisasi, kemudian kita bisa merumuskan permasalahan. Oke, kemudian kita bisa melihat ini loh proses penyusunan masalah penelitian. Nanti ketika Anda akan menyusun permasalahan riset, maka kemudian Anda akan melalui sebuah tahapan seperti ini, mulai dari melihat fenomena bisnis, kemudian menyusun riset gap, menyusun teori gap. Nah, ini 3 poin ini nanti akan menjadi konten di dalam latar belakang masalah ya. Jadi fenomena bisnis atau data lapangan. Sebagai contoh misalnya tadi ya, kalau misalnya kita melihat bahwa idealnya karyawan dalam sebuah supermarket itu selalu sigap, selalu proaktif terhadap konsumen yang masuk ya, kemudian dengan memberikan pelayanan yang ramah, kemudian ruangan yang bersih begitu. Namun kok ini tidak terjadi. Nah, ini berarti ada sesuatu yang fenomena yang muncul di lapangan begitu. Atau mungkin kalau Anda sedang merasakan pelayanan dalam sebuah tata usaha di fakultas, misalnya di fakultas ekonomi misalnya, akan print KHS ya untuk misalnya Anda mau pengajuan beasiswa, begitu kan biasanya harus print KHS ya. Nah, SOP-nya jelas bahwa untuk print KHS itu 5 menit, tapi ternyata kok faktanya sampai 2 hari nggak selesai. Nah, ini masalah. Atau ada fenomena. Yang kedua, para mahasiswa semuanya, tahap kedua adalah menyusun riset gap. Jadi, apa sih riset gap ya? Saya masuk ke slide berikutnya dulu ya. Apa sih riset gap? Jadi, riset gap itu adalah ketidaksamaan ya, ketidaksesuaian ya antara beberapa hal ya. Kita bisa melihat. Jadi ada 4 poin sumber riset gap. Yang pertama adalah ketika tatanan konseptualnya baik, tetapi belum ada pembuktian empiris. Artinya ada teori namun belum dibuktikan secara empiris. Belum pernah ada penelitian yang mendukung teori tersebut. Biasanya ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang sifatnya adalah grounded research, kemudian penelitian dasar.
biasanya bukan anak-anak S1 tapi memang sudah mahasiswa tingkat S3 ataupun memang dia penelitian kebijakan dan seterusnya. Yang kedua, dikatakan riset gap ketika ada permasalahan penelitian namun belum bisa dibuktikan dengan hasil yang ada. Artinya sebenarnya ada masalah, namun hipotesisnya ataupun masalah yang ingin diungkapkan itu nggak terbukti, nggak bisa dijawab. Gitu. Artinya si peneliti melakukan ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian, tapi hipotesisnya tidak didukung atau masalahnya tidak bisa menjawab, sebenarnya tidak bisa menjawab masalah. Nah ini riset gap yang kedua. Nah riset gap yang ketiga adalah ketika ada beberapa temuan riset yang hasilnya itu tidak sama ya, inkonsistensi ya, kontroversi. Jadi yang satu bilang mempengaruhi secara positif terhadap Y, tapi penelitian orang lain tidak. Contohnya kita menggunakan logika berpikir kita ya. Jadi karyawan yang merasa stres itu coba lihat pengaruhnya positif apa negatif pada kepuasan. Kalau Anda stres itu menurunkan kepuasan atau meningkatkan kepuasan? Harusnya menurunkan kepuasan kan? Artinya pengaruh stres terhadap kepuasan itu adalah negatif gitu kan? Nah, oke, ada beberapa riset yang membuktikan bahwa stres kerja itu menurunkan kepuasan. Namun ternyata hasil penelitian orang lain ada yang tidak sejalan, artinya ada yang tidak signifikan, kemudian mungkin malah hubungannya positif, padahal idealnya adalah negatif, artinya semakin tinggi tingkat stres, maka secara logika kepuasannya akan menurun. Nah, ketika ada beberapa hasil riset yang tidak sama hasilnya, itu masuk dalam gap yang ketiga. Jelas yang keempat adalah riset gap yang terjadi karena hasil-hasil penelitian terdahulu itu menyisakan kelemahan. Adik-adik kalau baca artikel di jurnal-jurnal yang bagus, itu biasanya di bagian akhir ada namanya limitation. Ya, and future research ya, direction for future research begitu. Artinya ada keterbatasan dan masukan untuk penelitian yang akan datang. Nah, ini bisa menjadi catatan ya. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana menemukan riset gap. Belajar bagaimana menemukan riset gap. Berarti langkah pertama yang harus dilakukan ketika melakukan riset gap adalah membaca jurnal-jurnal, kemudian melihat hubungan antar variabel. Dari sana kemudian kita akan ngerti berbagai jurnal terdahulu itu hasil penelitian yang disajikan seperti apa. Apakah konsisten atau tidak tentang hubungan antar variabel. Ketika tidak konsisten, maka ini kita bisa catat sebagai riset gap untuk yang gap ketiga. Oke, kita kembali kepada slide sebelumnya ya. Tadi ya, bahwa riset gap sudah ya. Kemudian yang ketiga adalah teori gap. Nah, teori gap ini kadangkala kalau kita membaca beberapa teori ataupun beberapa riset, si peneliti itu mengungkapkan beberapa pendekatan yang berbeda untuk memahami fenomena yang sama gitu. Nah, tapi ini untuk S1 biasanya tidak melakukan ini ya. Yang paling gampang ya kalau riset kalau latar belakang penelitian untuk S1 itu levelnya pada ada fenomena, kemudian kalau toh mengambil riset gap maka mengambil riset gap yang ketiga. Artinya hasil-hasil penelitian yang tidak sama ya. Nah, kemudian dari 3 poin ini Anda menyusun latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan pada rumusan permasalahan. Nah, inilah tahapan menyusun rumusan masalah. Oke, silahkan dilihat pada materi kita di My Class bahwa ada 5 kriteria rumusan permasalahan penelitian yang bagus. Yang pertama adalah rumusan masalah yang baik itu yang visible. Artinya simple, jelas, kemudian visible, memang layak untuk dilakukan begitu. Kalau bisa dijawab dengan teknik analisis yang kita gunakan. Ya, ini biasanya nanti keterkaitan antara statement yang dilakukan. Misalnya kalau ada rumusan masalah, bagaimana sih hubungan? Nah, kalau bagaimana itu tidak bisa diukur begitu ya kalau itu kuantitatif. Kemudian ada keterkaitan ya, artinya
dalam statement itu ada hubungan satu variabel dengan variabel lain. Kemudian ada skop penelitiannya jelas, artinya dibatasi pada skop penelitian tertentu, kemudian mesti ada makna teoritisnya, kemudian bernilai praktis. Gitu. Ini kriteria rumusan masalah yang bagus. Kemudian, nah ini masalah itu harus signifikan dengan yang nomor 3 ya, masalah harus signifikan dengan kondisi yang terjadi. Kemudian yang keempat harus etis misalnya. Oke, coba kita lihat rumusan masalah yang bagus. Di beberapa catatan para peneliti sebelumnya ada 4 poin juga. Yang pertama adalah masalah yang diungkapkan itu merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Jadi kalau kita merumuskan permasalahan atau mengambil sebuah masalah riset, tapi masalah itu tidak menarik, itu nggak ada daya tarik, namanya aja nggak menarik, berarti nggak punya daya tarik kan? Ngapain begitu kan? Padahal peneliti itu akan memiliki satisfaction yang tinggi ketika hasil penelitian kita itu nanti akan direplikasi oleh peneliti setelahnya. Artinya kita tertantang ya, kita ini tertantang secara naluriah menemukan sebuah permasalahan, sebuah tema yang nanti akan dirujuk oleh para peneliti pengikut kita gitu. Nah, yang kedua, masalah itu memiliki signifikansi terhadap teori maupun praktek. Artinya permasalahan itu punya kemanfaatan, baik itu di bidang teori maupun praktis. Kemudian yang ketiga, masalah dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Artinya jangan sampai menyusun masalah tapi tidak bisa dijawab dengan teknik analisis yang kita gunakan. Kemudian dipecahkan sesuai dengan waktu dan biaya yang tersedia. Oke, ini kriteria masalah penelitian. Masalah ini ada kriteria masalah lagi ya. Masalah yang diungkapkan merupakan masalah yang menarik, signifikan ya. Kemudian dapat diuji, dipecahkan dengan waktu dan biaya yang tersedia. Oke adik-adik semuanya, kita lanjutkan pada bagaimana sih cara menemukan metode permasalahan. Ada 2 cara ya, yang pertama adalah metode formal dan yang kedua metode non formal. Kalau menggunakan metode formal berarti ada semacam prasurvei. Prasurvei itu apa? Survei pendahuluan ya. Survei pendahuluan atau penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat fenomena untuk mengungkapkan. Kalau dalam bahasa kerennya mini riset dulu lah, mini riset, melakukan riset mini dulu untuk melihat, atau ada yang mengatakan prasurvei dulu, ada nggak permasalahannya, ada tahapan-tahapan yang dilakukan, bisa wawancara dan yang lainnya. Nah, kemudian kalau menggunakan metode non formal itu ya dengan mengumpulkan berbagai fenomena, mengumpulkan fakta berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti sehingga kita bisa merangkumnya di dalam sebuah pernyataan ataupun statement ilmiah yang ini cukup argumentatif ketika diangkat menjadi sebuah tema riset. Ada yang menggunakan metode analog ya. Apa sih metode analog ya? Metode analog ini menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang tertentu untuk menentukan masalah penelitian pada bidang lain yang terkait. Jadi dianalogkan ya, menganalogkan perilaku orang di tempat kerja di dalam satu peristiwa, kemudian dianalogkan pada perilaku orang pada peristiwa yang lain dengan menggunakan setting penelitian yang berbeda. Ini analog. Nah, kalau renovasi ini adalah masalah penelitian itu ditentukan dengan cara memperbaiki atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan dengan komponen teori atau metode lain yang lebih efektif. Namanya renovasi, berarti perbaikan ya. Perbaikan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada metode morfologi, ada metode dekomposisi, ada metode agregasi. Kalau morfologi berarti metode menemukan masalah dengan menggunakan pendekatan analisis pada berbagai kemungkinan kombinasi bidang masalah penelitian yang itu saling berhubungan di dalam bentuk metrik. Jadi ada metrik, kemudian kalau Anda pernah mendengarkan membaca ada root cause analysis, kemudian SWOT analysis begitu ya. Nah, ini kemudian untuk memappingkan permasalahan begitu.
Atau menggunakan metode dekomposisi, jadi membagi masalah ke dalam elemen-elemen yang spesifik. Jadi ada permasalahan-permasalahan umum, kemudian dari permasalahan umum itu diuraikan kembali kepada permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik. Nah, kemudian ada metode agregasi ya, menggunakan hasil beberapa penelitian dari berbagai bidang penelitian yang berbeda untuk menentukan masalah penelitian yang lebih berbeda. Oke, ini beberapa pendekatan untuk menemukan permasalahan riset. Nah, kalau kita menggunakan metode menggunakan pendekatan non formal, maka ada beberapa metode. Ada estimasi, ada fenomenologi, ada konsensus, ada pengalaman, begitu ya. Kalau metode perkiraan atau forecasting ini didasarkan pada intuisi pembuatan keputusan. Jadi menggunakan intuisi, kemudian bagaimana dia melakukan prediksi begitu ya. Kalau fenomenologi berarti berdasarkan fenomena yang diperoleh dari observasi. Gitu. Atau konsensus ya, berarti diberikan pada konsensus atau berdasarkan pada pengalaman. Oke, ada beberapa kesalahan umum yang sering muncul ya ketika permasalahan itu disusun. Yang pertama, peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. Kemudian peroleh data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian hanya didasarkan pada data yang ada. Kemudian merumuskan masalah penelitian terlalu umum sehingga ambigu. Kemudian merumuskan masalah namun tidak menggunakan literatur review, padahal namanya aja penelitian ilmiah, berarti literatur review itu harus ada. Atau mungkin permasalahan yang dirumuskan itu tidak memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, artinya kalau toh hasil penelitian itu terbukti, nanti akhirnya ya tidak bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, ini beberapa contoh ya, misalnya pengembangan masalah penelitian. Nah, ini rumusan masalahnya apa sih begitu ya. Ketika ada permasalahan penelitian, ada stagnasi kinerja usaha mikro selama 5 tahun terakhir. Atau mungkin ada stagnasi kinerja usaha mikro selama pandemi COVID ini. Nah, kemudian ada permasalahan riset, faktor apa sih yang mempengaruhi stagnasi kinerja usaha mikro? Bagaimana bentuk dukungan sektor pemerintah dalam menyelesaikan kinerja usaha mikro yang rendah? Bagaimana peran swasta dalam mendukung penyelesaian masalah kinerja? Nah, ini beberapa contoh permasalahan riset. Nanti silahkan sambil membuka jurnal, kita bisa melihat bagaimana sih para peneliti menyusun rumusan masalah penelitian. Oke, selamat belajar. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar menyusun mapping dan gap riset ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.